Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Adel Ahmad Iskandar. Oke, di pertemuan ini saya akan sharing masih berlanjut ya kita ya. Jadi kita masih membahas di penelitian tentang geotip atau data spasial dari satelit. Kemudian kita olah menggunakan machine learning. Di beberapa video yang awal saya baru sharing menggunakan machine learning untuk konversi data. Kemudian next akan dibuatkan machine learning untuk di Python ya, kita buat untuk regresi dan klasifikasi. Nah, di pertemuan ini saya ingin sharing dulu mengenai bagaimana kita mengolah data menggunakan rapid miner ya. Oke, jadi rapid miner ini sebenarnya eh, aplikasi yang banyak dipakai untuk melakukan machine learning juga. Nah, ini sebenarnya kalau penelitian kita berhubungan dengan klasifikasi ini sangat sangat membantu nih buat teman-teman. Artinya kalau misalkan saya punya decision tree, kemudian saya menggunakan random forest, katakanlah random forest itu kan gabungan dari decision tree yang ada itu ya. Dia membuat tree prediction satu, tree prediction 2, terus misalkan tergantung n estimator yang kita buat, misalkan dari 100. Nah, maka untuk membuat mappingnya, alangkah lebih mudahnya kalau kita sudah membuat dataset yang sudah kita pre-processing. Nah, kita bisa lihat map petanya itu di eh, Rapid Miner. Nanti saya akan contohkan ya. Nah, di pertemuan ini saya ingin sharing buat teman-teman untuk pengujian regresi. Ingat ya teman-teman ya, di machine learning itu ada dua tipe ya, mungkin kita sebutnya ya. Eh, ini tentu kita berbicara di supervised learning ya, ada yang klasifikasi, ada yang regresi. Nah, kalau klasifikasi itu berhubungan dengan biasanya labeling data. Jadi misalkan saya akan contohkan nanti di video yang berikutnya juga. Misalkan saya punya data yang sama, katakanlah di penelitian hutan kota yang saya teliti, yang kami teliti ini, katakanlah ada variabel picture-nya X dan Y, kemudian value. Nah, value-nya itu secara default, karena data diambil dari satelit itu berupa titik koordinat, katakanlah dari longitude dan latitude ini nilainya sekian gitu ya. Nah, ini berapa sih si nilai NDPI-nya? Karena saya sedang meneliti NDPI atau kesehatan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan kota tersebut dan kerapatannya itu ya. Itu yang dari -1 sampai 1 untuk kadar scoring NDPI. Semakin mendekati 1, pohon tersebut semakin sehat, semakin hijau gitu ya. Nah, ini jadi nanti itu akan keluar angka. Nah, kalau kita diklasifikasi labeling, misalkan mungkin kita buat pelabelan, katakanlah ini tinggi, kemudian sedang, rendah. Jadi semakin tinggi itu mendekati 1 asumsinya ya. Nah, kalau kita diregresi, ini berhubungan dengan angka. Makanya kalau diregresi nanti tipe data yang kita perlukan adalah numerik. Di sini kita bisa continue, bisa discrete ya. Tentu di sini kita akan menggunakan continue. Apa yang membedakan continue dan discrete ya? Secara default dua data tersebut tipenya adalah kuantitatif. Tetapi yang membedakan kalau continue itu biasanya sampai rank yang tak terbatas, kemudian desimal ya. Kalau discrete itu sifatnya tetap ya. Nah, saya akan mencontohkan buat teman-teman. Ini sebenarnya udah saya buat juga ya. Mungkin lebih mudahnya saya akan demokan ke teman-teman buat dari awal ya. Buat dari awal, jadi saya akan foto dulu untuk komponen yang saya buat. Jadi saya bisa mendemokan. Ya mungkin kalau saya di kelas itu istilahnya live coding lah. Kalau saya mengajar mahasiswa itu ya. Saya foto dulu biar tahu komponennya dan teman-teman pun nanti bisa dicobakan ya. Oke. Nah ini adalah komponen-komponen yang akan kita buat. Jadi kita akan membuat yang baru teman-teman ya. Silakan klik file, new process ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman masih awal di Rapid Miner gimana? Enggak masalah sebenarnya. Rapid Miner itu eh, eh, ini softwarenya software wizard ya teman-teman ya. Klik blank process. Software wizard itu kita memasukkan beberapa komponen seperti halnya di Orange Python. Orange Python itu kita memasukkan beberapa komponen, tarik-tarik, nanti ada modelnya gitu. Jadi sebenarnya ada tahapan awal yang harus kita pastikan itu betul, misalkan di pre-processing datanya itu ya. Tapi kalau di pertemuan yang sebelumnya yang saya share di YouTube itu, kita ngoding dengan Python ya memang kita berbasis script gitu ya. Nah, di sini memang kita harus paham
dunia apa tuh programan ya atau coding ya. Nah, tetapi di RapidMiner eh, seperti lebih mudah seolah-olah, tetapi konsep programming harus kita kuasai tentu. Nah, di sini kita carikan saja di sini teman-teman ada operation ya. Nah, ada operation. Jadi saya akan langsung membuatnya ke cache real data di data project data seperti apa ya. Kalau yang lebih mudah mungkin bisa dicek juga di YouTube beberapa rekan-rekan mungkin yang buat misalkan menggunakan data sampel atau di sesi selanjutnya insya Allah saya pun akan sharing juga ya dari awalnya. Ini berdasarkan case real project yang sudah dilakukan itu ya. Jadi saya ketikkan di sini di operation read CSP itu ya. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Caranya di eh, drag here ini namanya canvas ya, teman-teman. Kita drag ke canvas. Oke. Nah, kalau udah eh, sorry, saya kayak oh betul ya. Sebentar. Oke, ketikkan dulu read CSP ya. Kita akan mengambil data CSP. Oke. Nah, selanjutnya kita coba langsung ambil data saja. Oke, sebelum mengambil data, ini sepertinya saya tadi udah sharing desktop ya, jadi harusnya kelihatan oleh teman-teman ya. Oke, karena keilmuan itu memang eh, eh, harus sharingkan ya. Saya akan sharing dulu ke teman-teman ya. Ini adalah data, silakan teman-teman yang menyimak di YouTube saya bisa lihat tematisnya. Bagaimana saya udah membuat video tentang membuat data geotip dengan Google Earth Pro. Itu awalnya. Ya, kita flashback dulu sedikit ya. Kemudian dari sana didapatkan file KML-nya. Bagaimana mengubahnya menggunakan Quantum GIS atau Geographical Information System ya. Didapat. Kemudian bagaimana dari file tersebut saya melakukan udah sering juga ke teman-teman membuat program dengan data satelit gitu ya menggunakan satelit Landsat 8 di hutan kotanya maka keluarlah data yang kita buat kemarin itu saya ujikan itu sampai 600 juta piksel ya jadi artinya untuk satu hutan kota itu segitu ya nah dari sana itu Nah, saya membuat sudah buat juga programnya silakan disimak di YouTube-nya yang membuat konversi data geotik ke dalam CSP ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk CSP-nya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, eh, ini kan orang awam ya disebutnya orang awam itu maksudnya orang yang bukan pada bidangnya itu orang awam ya. Jadi orang awam itu bukan artinya mohon maaf saya menganggap rendah teman-teman bukan orang IT gitu ya seorang orang IT bukan. Ya, maksudnya siapapun kalau berbicara di rumah sakit saya disebut orang awam itu saya nggak paham itu misalnya kata dokter sakitnya gini-gini kita ngikutin gitu ya. Di dunia makanan nggak tahu misalnya ini gini itu awan big bang itu betul saya di bidang IT jadi eh, bagi teman-teman kalau misalkan melihat data ini paham nggak gitu ya X Y value itu 106 761 bla 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 mungkin hitungnya sampai miliar ya min 6 206 bla 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 0,0 nah ini sebenarnya data yang tidak dipahami oleh orang awam tapi kalau data luarannya berbentuk grafik, scatter plot, oh tahu ini mendekati angka satu, oh paham. Ini, ini hutannya berarti hijau, ini tidak itu ya. Nah, ini adalah data defaultnya yang sudah saya peroleh dari penelitian yang dilakukan dengan satelit ya. Ada 250 record ya. Nah, ini makanya data ini yang akan saya ujikan. Nah, artinya lihat datanya ini X, Y, value. Artinya datanya ini adalah continue. Tadi ya, lihat teman-teman ya, datanya sampai tak terbatas, ada 0 komanya atau desimal ya. Itu patokannya gitu. Kalau data tadi discrete, sama tetap kuantitatif, tetapi datanya bisa terukur. Contoh kalau data discrete apa? Misalkan jumlah mahasiswa di kelas berapa? Terhitung. Jumlah mobil, meskipun lewat tol, bisa di-capture menggunakan kamera berapa? Terhitung. Tapi kalau misalkan tinggi badan, suhu, temperatur, itu adalah continue ya teman-teman. Oke, ini seputar datanya. Jadi si datanya ini nanti kita akan ambil back lagi ke sini. Double klik aja di sini teman-teman ya. Nah, double klik. Nah, kemudian di sini bisa dilihat di folder ini teman-teman. Silakan di direktori mana teman-teman nyimpannya gitu ya. Kalau saya sudah menyimpan berarti saya langsung saja nih. Misalkan saya nyimpan nama filenya di sini nih. Tadi untuk output hutan kota S21 CSP ya.
Jadi saya klik button next, saya akan masuk di sini ya. Ini adalah data tadi yang kita masukkan eh, ke dalam si row-nya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi datanya masih ada nggak? Oke. Maka si Rapid Miner ini dia mengujikan data sampai berarti tadi sampai 200 ya. Tadi 100, 200 ya. Oke, selanjutnya karena di Rapid Miner ini sifatnya widget, kita harus mendeklarasikan. Kalau kita di Python kemarin kan sama dengan coding lah. Kita yang di coding itu misalkan saya ngoding di Python, di R, di Pascal, di C, di Java, kita deklarasikan variabel. Meskipun memang di Python deklarasinya bisa langsung tanpa mendeklarasikan seperti di Pascal, JavaScript pakai var gitu ya. Nah, oke, di sini kita deklarasikan manual. Misalkan untuk Pelio ini adalah targetnya ya. Tadi kan di sini adalah X itu longitude, si Y ini latitude-nya gitu. Nah, kira-kira diprediksi oleh si machine learning tadi, kalau kita menggunakan rapid miner ini, dia itu mendekati satu atau tidak itu. Kalau semakin mendekati negatif satu, artinya si pohon tersebut ya kurang bagus, mungkin kuning, kepanasan, kurang sehat. Artinya kita bisa katakan ke pihak pengelola hutan kotanya ini mungkin perlu dirawat yang sebelah sini gitu ya. Untuk pengambilan keputusannya. Yang satu bagus, tingkatkan gitu ya. Maka di sini diklik aja teman-teman, diklik change rule ya. Nah, di sini namakan label ya. Kemudian klik button OK. Selanjutnya klik button finish. Oke, next berikutnya kita memerlukan suatu variabel namanya split data. Nah, karena di dalam machine learning ini gini teman-teman ya. Di dalam machine learning itu kan kita akan eh, memerlukan adanya eh, data training dan data uji. Nah, makanya kalau data uji ini tentu saja kalau semakin mendekati ranknya di atas katakanlah 80% ke atas itu semakin bagus. Ya. Tapi kalau misalkan kita tidak pakai data ini, maka tentu akan kurang bagus. Nah, di sini kita bisa double klik. Nah, di sini rasio ya. Kita menggunakan rasio, klik add entry. Di sini kita ketikkan saja 0,8. Jadi yang pertama kita ingin 80% itu sebagai data training. Kita mengujikan datanya. Machine learning itu kan harus dilatih. Kemudian data ujinya adalah 0,2 itu ya. Oke, kita dua saja tentu. 0,8 data training atau data latih, 0,2 data uji ya. Kemudian klik button OK. Selanjutnya kita sambungkan. Cara menyambungkannya bisa menggunakan mouse atau trackball ya di sini. Saya pakai trackball dulu. Klik aja di sini. Sambungkan ke sini nih. Ada node ya. Nah, dia akan nyambung. Oke. Selanjutnya yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan tentu dari ini dari si jenis mesin learning yang akan kita gunakan. Di supervised learning ini yang saya kasih contoh untuk sharing itu adalah tadi kita sebenarnya ada menggunakan decision tree dan random forest. Insyaallah saya akan berikan juga contoh videonya biar memahami ke teman-teman nanti perbandingannya kalau melakukan dengan decision tree dan random forest lebih bagus mana gitu. Karena di machine learning yang saya buat di YouTube dengan Python juga, kita kan menggunakan perbandingan tiga algoritma kan ya, untuk random forest ini. Di regresinya yaitu ada super vector regression, ada decision tree regressor dan random forest regressor. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan nanti dengan decision tree eh, regressor ya. Nah, di sini saya ketikkan saja random forest. Ya, silakan. Maka di sini, jadi caranya nggak perlu diklik-klik ya, karena banyak sekali. Misalkan untuk modelingnya apa, validation-nya apa, bla bla bla. Jadi bisa diklik aja di button search-nya ya, teman-teman. Drag lagi ke sini. Oops, sorry. Oke, ini random forest. Saya simpan di sini ya. Oke, untuk random forest berarti kita tinggal sambungkan lagi aja. Hampir sama konsepnya dengan decision tree ya. Cuma developers itu gabungan dari tree-tree yang ada gitu ya. Oke, selanjutnya kita yang memerlukan apa di sini memerlukan adalah apply model ya. Kita memerlukan apply model. Apply model itu nanti untuk sebentar saya ketikkan dulu apply model. Kita tarik ke sini.
Oke, apply model. Kita tarik dari sini mod ya, teman-teman ya. Mod ke mod. Tuh, kita coba tarik agak geser sini. Kemudian ini kita sebenarnya ada juga ini nih, teman-teman ya. Ada juga EXA, ada juga di apply model ini ada kita bisa cobakan nih ada EXA ke UNL. Kita coba dulu ya ke unlabelnya. Nah, nah kemudian terakhir kita coba buat yang performansinya. Informasi coba lihat di yang validation ya. Nah, validationnya performance. Lihat yang validationnya kita menggunakan apa nih? Contoh di sini kita sekarang menggunakan performansi yang regresi. Berarti pilih yang regresi. Kalau nanti misalkan bisa nggak di random forest untuk mengujikan tentang kita ingin tahu mapping petanya, klasifikasi? Bisa. Nanti saya akan contohkan ke teman-teman ya. Oke, ke sini. Artinya tadi yang maunya tarik juga ke sini. Oke. Nah, kemudian dari sini kita coba gabungkan ke outputnya. Nah, outputnya kalau kita geser ke sini ada di sini teman-teman tuh. Ada res ya. Nah, kemudian eh, kita coba lagi. Oke, kita coba running dulu. Apakah bisa? Oke. Kalau ada error nih, wrong creation. Oke, the gain ratio creation cannot be used for numeric label. Oke, gini teman-teman. Jadi, kalau misalkan ada kasus, kita lihat dulu di jenis machine learning yang kita gunakan nih, random forest. Kita lihat di bagian parameternya. Parameter itu ada gain ratio, ada information gain. Insya Allah mungkin di sesi selanjutnya saya jelaskan harus menggunakan oret-oretan matematik yang cukup menjelimet ya. Jadi maksudnya ada perhitungan matematiknya. Jadi karena di si random forest ini sifatnya dia untuk ini random forest yang sifatnya regresi, ya akan kita ukur itu adalah yang disebut dengan MSE atau mean squared error-nya dan R square-nya. Jadi kalau MSE-nya semakin kecil, itu semakin bagus. Misalkan nilainya 0,0001. Oke, itu kan mendekati nol banget. Bagus itu ya. Kalau misalkan R square-nya itu semakin besar semakin bagus. Misalkan 0,85, 0,90 itu semakin ke atas ya, itu semakin bagus ya. Nah, maka di sini kita ubah dulu coba teman-teman nih. Gain ratio information gain itu sama berarti data-datanya tadi yang sifatnya dia untuk kategorikal atau label untuk klasifikasi. Kita coba pakai yang last square ya. Kita coba running lagi. Oke, alhamdulillah ini udah bisa ya teman-teman ya. Jadi yang kita perlukan sebenarnya kita ingin menguji bahwa sistem ini berapa sih nilai eh, root mean squared errornya atau MS-nya. Oh ternyata di sini MS-nya itu adalah 0,053. Jadi ini si performa si penilaian katakanlah untuk jenis akurasinya nanti ini bagus. Berarti si R square-nya ini bagus juga. Nanti kita bisa buatkan kayak kemarin di Python lebih lebih detail ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini contoh menggunakan ini. Kita bisa lihat juga mungkin ini Pak untuk yang si performansinya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Kalau di performansinya coba lihat. Artinya ini adalah value. Value itu nilainya. Prediktif yang ada di sini itu yang kita melatih si rapid miner melatih. Jadi karena si komputer ini di menggunakan apa? Menggunakan machine learning itu kan konsepnya kita membuat coding, kemudian menyuruh si program ini untuk berlatih gitu ya. Ya kita kenal mungkin ya teman-teman udah nggak asing di generatif AI saat ini sangat canggih ya di eh, ChatGPT yang 3.5 aja udah canggih gitu ya, apalagi ChatGPT 4 itu ya. Itu sebenarnya dia terus dilakukan pelatihan itu. Jadi kenapa? Jadi mungkin awalnya dari beta mungkin ya 1.0 bla 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 sampai sekarang canggih gitu ya. Bisa dilakukan untuk penelitian. Tetapi tetap kita selaku objek manusia atau harus memahami. Makanya tools itu kita jadikan sebagai asisten atau misalkan rekanan peneliti gitu ya. Tetapi kita harus paham dan tentu
Insya Allah ya, integritas akademik, jujurannya tetap dijaga ya. Oke, di sini kita lihat nih, 0,079 ini value-nya gitu ya. Dari prediksinya ternyata dia menghasilkan 0,064, ya tidak terlalu jauh ya. Ya di sini mungkin eh, sekitar berapa belas poinnya yang beda gitu ya. 0,092, 0,92 ini hanya poin 2 saja yang berbeda gitu. Jadi data X-nya yang 106,76, data Y-nya yang min 6 ini mendekati ya. 0,17, 0,11, 0,13 oke lah. 0,135, 0,18. Memang kalau di dalam prediksi itu kan tidak ada yang 100% akurat gitu. Tetapi kalau kita bisa prediksi dengan 80%-nya sama gitu ya, itu akan menghasilkan poin yang bagus. Nah, ini datanya bisa dilihat teman-teman ya. Eh, Cukup banyak, berarti tadi ada berapa record yang kita buat? Ada 231. 231 itu tadi dari apa? Total si yang ada di outputnya ya. Di output di row-nya ya. 0,378, 038. Oke, artinya di sini modelnya si random forest ini eh, performansinya cukup bagus. Dia memiliki eh, mean squared errornya di 0,053. Oke, oke itu teman-teman ya. Bagaimana selanjutnya kalau kita ingin membuat mengenai klasifikasi gitu ya? Bisa nggak membuat klasifikasi? Sangat bisa teman-teman. Nah ini Enggak hijau Kak mungkin Adi. saya save saja ya, karena latihan tadi ya. Ayah udah habis enggak hijau. Oh ya, oke. Saya akhiri dulu Iya, ya. udah habis. Oke, nanti di next video berikutnya saya akan sharing lagi buat teman-teman bagaimana membuat rapid miner menggunakan klasifikasi. Kemudian kita akan berlanjut lebih banyak nanti di Python ya. Cuma di sini nanti kita ingin tahu mapping tree-nya, karena tree-nya di rapid miner akan menghasilkan visualisasi yang bagus. Terima kasih, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.